Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Alim Robiana, Nurul Aryana Ilma Solihah, dan saya sendiri Prifka Rahmazunita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Kalam Ahlussunnah Khalaf, Asy'ari, dan Maturidi. Pengertian khalaf. Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ketiga Hijriyah, dengan karakteristik yang menonjol yaitu penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya, yang bertolak belakang dengan yang dimiliki khalaf. Selanjutnya yaitu pengertian Ahlussunnah. Ungkapan Ahlussunnah atau sering disebut dengan Sunni dibedakan menjadi dua pengertian yaitu: yang pertama, Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah dan Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Yang kedua yaitu Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Prifka Rahmazunita, yakni riwayat singkat hidup Al-Asy'ari. Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriyah atau sekitar tahun 875 Masehi, dan Al-Asy'ari wafat pada tahun 935 Masehi. Ayahnya wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat, ayahnya berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Asy'ari. Ibunya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, berkat didikan ayah tirinya inilah Al-Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai pada usia 40 tahun. Setelah itu, ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa ia meninggalkan paham Mu'tazilah dan akan menunjukkan keburukannya. Hal itu dilatar belakangi oleh pengakuan Al-Asy'ari telah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya itu, Rasulullah memperingatkan Al-Asy'ari agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan beliau. Itu tadi adalah riwayat singkat hidup Al-Asy'ari. Selanjutnya yaitu doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari. Doktrin teologi yang pertama yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat yang bertentangan dengan paham Mu'tazilah. Doktrin teologi yang kedua yaitu kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari membedakan antara Khaliq Allah dan Hasb atau manusia. Doktrin teologi yang ketiga yaitu akal dan wahyu dan kriteria baik buruk. Di sini Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan wahyu, sementara Mu'tazilah lebih mengutamakan akal. Doktrin teologi yang keempat yaitu qadimnya Al-Qur'an. Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Qur'an terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, tetapi hal itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Doktrin teologi yang kelima yaitu melihat Allah. Di sini
Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirnya, tetapi tidak dapat digambarkan. Doktrin teologi yang keenam yaitu keadilan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Ia adalah penguasa mutlak. Doktrin teologi yang terakhir yaitu kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa adalah muslim yang fasik, sebab iman tidak akan hilang karena dosa selain kufur. Itu tadi adalah 7 doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Alim Robiana. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Nurul Aryena mengenai tentang riwayat singkat hidup Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di Maturid yang sekarang disebut dengan Uzbekistan. Al-Maturidi diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 99 Masehi. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih. Sebagai usaha untuk memperkuat pengetahuannya untuk menghadapi paham-paham teologi yang banyak berkembang dalam masyarakat Islam yang dipandangnya tidak sesuai dengan kaidah yang menurut akal dan syara'. Pemikiran-pemikirannya sudah banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis. Di antaranya adalah Kitab Tauhid, Takwil Al-Quran, Mahas Al-Syara'i, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang doktrin-doktrin teologi Al-Maturidi. Doktrin yang pertama adalah tentang akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, akal tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya, kecuali dengan bimbingan dari wahyu. Doktrin yang kedua yaitu tentang perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Doktrin yang ketiga yaitu tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkan. Doktrin yang keempat yaitu tentang sifat Tuhan. Paham Al-Maturidi tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Tetapi pada paham Al-Maturidi ada sifat-sifat Tuhan. Doktrin yang kelima yaitu melihat Tuhan. Melihat Tuhan kelak di akhirat tidak diperkenalkan bentuknya atau bila kaifa, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Doktrin yang terakhir yaitu tentang kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Sekian dari kami. Apabila banyak kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.